Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panci dari kelas 11 ATP. Di sini saya melakukan ujian praktek sejarah, yaitu tentang makalah tirani matahari terbit. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada pertengahan tahun 1942 timbul peninggalan dari Makassar besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Seluruh kepulauan Indonesia, Bekasi, Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah militer. Indonesia merdeka Tentara Jepang mendarat pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 yang diawali dengan menguasai daerah-daerah penghasil minyak seperti Tarakan, Balikpapan, serta beberapa daerah di Kalimantan lainnya. Belanda serta mengalahkannya pada 8 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang ditandai dengan didatangkannya perjaminan kualiti oleh Belanda. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, Jepang mulai menyusun strategi penjajahan untuk menguasai Indonesia. Pada awalnya kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang dianggap telah membebaskan penderitaan rakyat Indonesia yang dilibatkan oleh Belanda. Selanjutnya Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang bersifat sementara sampai nantinya disempurnakan dengan penambahan pemerintahan sipil. Selain itu, Jepang membentuk organisasi sipil seperti organisasi militer dan semi-militer. Jepang kemudian mulai menerapkan kebijakan ekonomi perang serta Romusa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan rakyat Indonesia muak lalu melakukan perlawanan kepada Jepang. Berdasarkan data penelusuran yang telah kami kaji, ada beberapa hal yang menarik pembahasan dari tim ini, maka dari itu saya selaku penulis membuat makalah yang berjudul Tirani Matahari Terbit. Judul makalah ini sengaja dipilih oleh karena itu dan menambah wawasan kita mengenai B. Rumus masalah. Bab 2, pembahasan. Tirani matahari terbit. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter kekejaman Jepang. Istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan untuk tentara Jepang, sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari terbit, sehingga negara Jepang disebut negara matahari terbit. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak Pearl Harbor dibom oleh tentara angkatan udara Jepang pada 8 Desember 1941, Jepang terus melancarkan serangan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Jepang akan terus melancarkan serangan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Jepang membutuhkan amunisi tambahan untuk kebutuhan perang mereka, sehingga mereka segera mencari dan menduduki beberapa daerah-daerah yang kaya akan sumber daya seperti bahan mentah, hasil pertanian, serta memiliki tenaga manusia yang besar untuk menopang kebutuhan industri dan perang. Salah satunya di wilayah Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942 di bawah pemimpinan Maijan Shizuo Sagachi, Jepang menyerbu dan berhasil menguasai pangkalan-pangkalan minyak di daerah Tarakan dan Balikpapan. Selanjutnya Jepang melanjutkan invasi di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Jawa.
Dalam upaya menguasai Jawa Tengah, terjadilah pertempuran di Laut Jawa antara tentara Belanda dan Jepang. Dalam pertempuran ini beberapa kapal beserta pasukan Belanda berhasil ditenggelamkan oleh tentara Jepang. Sisa-sisa pasukan serta kapal Belanda yang lolos terus melarikan dari menuju Australia. Akhirnya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imauer berhasil mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan dilakukan di 3 tempat berbeda, yaitu di daerah Banten, Indramayu, dan di sekitar Bojonegoro. Selanjutnya tentara-tentara Jepang mulai menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Hasilnya pada tanggal 15 Maret 1942 ibu kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Kota-kota lainnya seperti Bogor juga berhasil dikuasai oleh Jepang. Akibatnya pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Terporten atas nama Komandan Pasukan Tentara Hindia Belanda menyerah tanpa syarat dan menandatangani perjanjian kajian di Subang, Jawa Barat. Dalam upaya menguasai Jepang terjadi dengan didatanginya perjanjian kali tersebut, maka berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia serta menandai dimulainya pemerintahan baru di bawah kekuasaan Jepang. Pada saat orang-orang Jepang datang ke Indonesia, mereka sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama orang-orang Jawa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa kedatangan tentara Jepang di Indonesia telah membebaskan mereka terhadap kekuasaan Belanda yang telah menyiksa mereka berabad-abad lamanya. Selain itu, kedatangan Jepang di Indonesia juga sesuai dengan isi ramalan Jayabaya. Pihak Jepang juga mendapatkan banyak simpati dari rakyat Indonesia karena Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia, seperti mendirikan gerakan 3A dengan slogannya yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Selain itu, Jepang juga memperkenankan pengibar bendera merah putih bersama bendera Jepang. Hinomaru membolehkan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimagayo, membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, serta melarang pengumuman bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi di samping bahasa Jepang. Adapun tujuan Jepang melakukan propaganda tersebut adalah untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan militer untuk menggerakkan kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa agar Jepang mendapat kemenangan ketika melakukan perang Asia Timur Raya. Kedatangan bangsa Jepang dengan segala propagandanya tersebut sebenarnya adalah mimpi dari bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan, justru malah lebih menyengsarakan rakyat Indonesia dengan tindakan-tindakan oleh pemerintah dan bala tentara Jepang yang seenaknya mengatur dan memperkerjakan bangsa Indonesia tanpa memandang belas kasihan. B. Sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda di mana-mana. Terdengar ucapan banzi, selamat datang. Sementara itu pihak tentara terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimayoga, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio juga
dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga keren. Perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda di samping itu diperkuat pula dengan berkembangannya kepercayaan tentang ramalan Jayabaya. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan rakyat melalui propaganda Pan-Asia Jepang dan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia untuk lebih membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. 3. Pembentukan pemerintah militer. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi militer. Oleh karena itu Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu ke-25 untuk sementara pusatnya di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Sebagai administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap pemerintahan yang sangat penting. Waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini undang-undang ini antara lain berisi ketentuan berikut. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Para penjabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara penduduk Jepang. B. Badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. A. Gun Shirekun, Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikin, Panglima tertinggi. Sebagai puncak pemimpin, Panglima Tentara pertama dijabatkan oleh Jenderal Hitoshi Aimura. B. Gun Seikin, Kepala Pemerintahan Militer, yang dirangkap oleh Kepala Staf yang pertama ada Mayor Jenderal Shiezaboru Okashiki. Kantor pusat pemerintahan militer disebut Guneshikabau. Di lingkungan Guneshikanbau ini terdapat 4 bu semacam departemen dan ditambah 1 lagi bu lagi sehingga menjadi 5 bu. Adapun ke-5 bu itu adalah sebagai berikut. 1. Somobu, Departemen Dalam Negeri. Zimubu, Departemen Keuangan. Singfobu, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. Shisobu, Departemen Kehikmatan. Gunsibu, Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan untuk semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat, pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya, ditambah 2 daerah istimewa Kochi yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam pemerintahan itu Jepang juga membentuk kesatuan polisi militer. Di samping susun pemerintahan tersebut juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan. Pemerintah tersebut juga ditetapkan lagu yang boleh diperdengarkan.
hanyalah Ki Manggoyo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo. Pada awal penduduk ini secara kultur Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya untuk petunjuk waktu harus digunakan trik sumar atau tarik Jepang. Menggantikan Tarikyah Meiji. Waktu itu Tarikyah 1942 sama dengan tahun 2602 Semeru. Tiap tahun mulai tahun 1942 rakyat Indonesia harus merayakan Hari Tonsetsu, hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melanggar penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 4. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan penduduk Jepang yang bersifat militer, Jepang Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokebetsu. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, di pemerintah daerah yang tertinggi adalah Shu seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Koichi Yogyakarta dan Koichi Surakarta dibagi menjadi daerah-daerah Shu Keresidenan Sikotrapeja dan Kabupaten Gun Kuediana Sun dan Kecamatan dan Ku Desa keseluruhan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan dieksekusi dalam menjalankan memiliki 3 bagian, yakni Neishibu bagian pemerintahan umum, Keishibu bagian ekonomi, dan Keitsubu bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi di daerah semacam daerah swasta. Ekonomi daerah ini juga disebut Wetsu yang posisi dan daerah swasta seperti sebagian Batavia Tokubetsu di bawah pimpinan Toko Shichiu. Organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Banyak organisasi pergerakan yang dibentuk di zaman Jepang sama seperti organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semi-militer dan militer. Berikut ini diterapkan tentang perkembangan organisasi pergerakan di zaman penduduk Jepang. Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakrasi oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri dipraksasi oleh Jepang, sementara para tokoh berhubungan dan perkembangan pada sikap para tokoh Indonesia dan menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang. Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang, Soekarno bersedia 2 organisasi semi-militer. 1. Seinandan adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Pada awalnya anggota Semendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuannya dibentuk Seinandan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air dengan kekuatan Dezibuwah. Pada tanggal 7 September 1904 PM, Jepang Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan
untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai kekalahan jenis, mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 4.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus Islam tersebut di tengah masyarakat. Rencana ini segera mendapatkan sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasi berbeda. Begitu pula para pemuda Islam lainnya, mereka menyebut dengan penuh antusiasi. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang, tetapi bagi Masyumi, pasukan itu digunakan untuk persiapan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada orang Jepang membentuk pasukan sukarelawan yang khususnya terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 1944 berdirilah pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah, Tentara Allah, yang adalah istilah Jepang disebut Kaikyo Senseinen Teishiti. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut: melatih diri jasmani maupun rohani dan segiat-giatnya, membantu tentara Dai Nippon, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan mengerjakan dan mengutamakan usaha-usaha kepentingan perang. Sebagai pemuda Islam dengan tugas: 1. Menyiarkan agama Islam, 2. Memimpin umat Islam agar taat melaksanakan agama dan membela agama dan umat Islam Indonesia. Untuk merekomendasikan program kegiatan Hizbullah, maka dibentuk pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhraimom. Anggota pengurus antara lain Purwoto mendaftarkan untuk anggota Hizbullah pada tahun pertama pendaftaran melalui Sumubu. Setelah itu dibuka pendaftaran melalui kantor agama. Setiap presiden diminta mengirim 25 orang pemuda Islam. Rata-rata mereka para pemuda berusia 17 sampai 25 tahun. Berdasarkan usaha tersebut, terkumpullah 500 orang pemuda. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarus, Bogor, Jawa Barat. Anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarus, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 18 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pemimpin tentara Jepang. Pembukaan pada tanggal 18 Februari 1945, latihan secara resmi dibuka oleh pemimpin tentara Jepang. 3. Organisasi militer. 1. Heiho, pasukan pembantu, adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18 sampai 25 tahun, 2. Berbadan sehat, 3. Berkelakuan baik, dan 4. Berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga ketahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara Serikat di Kalimantan, bahkan ada yang sampai ke Birma. Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integratif dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut
dimasukkan ke satuan Heo menurut daerahnya di Jawa menjadi bagian tentara ke-16. 3. Pengerahan Romusa. Berbagai kebijakan dan tindakan Jepang seperti disebut atas disebutkan di atas telah membuat penderitaan rakyat petani tidak dapat berbuat banyak kecuali harus tunduk kepada praktik-praktik tirani Jepang. Penderitaan rakyat ini semakin dirasakan dengan adanya kebijakan untuk pengaruh tenaga Romusa. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan Romusa? Coba cari jawabannya. Perlu diketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan jalan raya, lapangan udara. Pada awal tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengaruh disebut dengan Ryumko yang di setiap daerah. Rakyat yang dijadikan Romusa pada umumnya adalah rakyat yang bertenaga kasar. Pada awalnya rakyat Romusa yang sifatnya sementara dan sukarela. Romusa sukarela terdiri dari para pegawai yang bekerja tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat yang penting. Salah satu contoh adalah rombongan dari Jakarta pemimpin oleh Soekarno. Para pekerja sukarela ini bekerja dalam suasana yang disebut pekan perjuangan mati-matian. Akan tetapi kelamaan mereka kebutuhan yang terus meningkat seluruh kawasan Asia Tenggara. Pergerakan negara yang bersifat sukarela ini adalah pemerintah Jepang diubah menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Rakyat Indonesia menjadi Romusa itu diperlukan dengan tidak senonoh tanpa mengenal peri kemanusiaan. Mereka dipaksa bekerja sejak pagi hari sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan banyak istirahat. Mereka hanya dapat beristirahat pada malam hari. Kesehatan mereka tidak jarang di antara mereka jatuh sakit bahkan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat merasa tidak dirugikan, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau berangkat bekerja sebagai Romusa. Melancarkan kampanye dan propaganda untuk mengambil hati rakyat Jepang, memberi julukan mereka yang menjadi Romusa itu sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Para Romusa itu dibiarkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang di Perang Asia Timur Raya. 3. Perang melawan sang tirani. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian rakyat, bahkan lebih benci pada pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak wewenang, warga rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh Kempetai, polisi militer Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia dipaksa untuk melayani para Kempetai. Para gadis dan perempuan itu disekap dalam kem-kem yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kem-kem itu dapat kita tentukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan karena itu wajar kalau kemudian timbul berbagai perlawanan. Aceh Angkatan Senjata. Salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Kotling yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru ngaji di daerah Coplek, Provinsi Aceh. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang terutama
paksa. Maka rakyat Kotpling melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Kotpling untuk melawan tindakan penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Di Lhokseumae, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Kotpling. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil bergabung dengan ajakan damai itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengarahkan pasukannya untuk menyerang Kotpling. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh karena diserang. Maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan rakyat dengan bersenjata pedang dan kelewang. Bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulangi untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat kekuatan Jepang. Semakin ditingkatkan, kemudian Jepang melancarkan serangan untuk kegiatan kalinya untuk berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Kotpling. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. 1. Latar belakang keadaan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu Indonesia kaya akan bahan-bahan mentah seperti minyak bumi dan batu bara, kebutuhan Jepang dan bahan perang, serta cabang logistik. Wilayah Indonesia menghasil banyak produksi pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para Jepang. Di Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar untuk membantu perang Jepang. 2. Hal-hal yang dilakukan Jepang selama menjajahi Indonesia: membentuk pemerintah militer, membentuk pemerintah sipil, membentuk organisasi sipil, diantaranya A. Gerakan 3A, B. Pusat Tenaga Rakyat, C. Jawa Hohokai, 4. Masyumi. 3. Membentuk organisasi militer dan semi-militer. 1. Organisasi militer. 2. Heiho. 3. Pembelahan tanah air. B. Organisasi semi-militer. 1. Seinenden. 2. Seimanten dan Gakototai. 2. Fujinaki. 3. Kaibodan. 4. Barisan Pelopor. 5. Hasbullah. 4. Menerapkan kebijakan ekonomi perang. 5. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. 6. Penerapan Romusa atau kerja paksa. 7. Macam-macam perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan di Aceh, perlawanan di Singapura, perlawanan di Indramayu, perlawanan di Peta di Blitar, perlawanan di Kalimantan, perlawanan di Tanah Riau. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan pendudukan Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian menegaskan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokurumitsu Jumbi Inaka. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI diawali pekerjaan dari BPUPKI
memiliki 21 anggota, namun pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Anjay, dikit lagi cok. B. Sarana. Kita sebagai pemuda Indonesia wajib menghormati jasa para pahlawan yang lebih dahulu meninggalkan kita. Hargailah mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya serta berjuang mati-matian demi meraih kemerdekaan yang dapat kita rasakan pada masa kini. Walaupun sekarang Indonesia sudah merdeka, sebagai penerus bangsa kita harus berjuang demi kemajuan negara ini. Kita harus berterima kasih kepada para pahlawan. Cukup dengan cara belajar dan sungguh-sungguh demi kejayaan tanah air tercinta ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.